Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saksi hari ini semuanya baik ya, meringankan semua sesuai dengan faktanya, memang seperti itu. Teman-teman wartawan juga tadi mendengarkan saksi dari Napapak, Pak Bambang sendiri bilang bahwasannya karena saya pernah mempromosikan Napapak dan saya taruh di YouTube saya, channel YouTube dan Instagram saya, dari harga rumah yang saya beli 41 miliar hingga didiskon jadi 33 miliar, berarti harga endorse saya itu hampir 10 miliar. Gitu kan. Nah, ini yang dipermasalahkan adalah uang 4 miliar. Jadi kalau Reza Gladys miskin gak punya uang, nanti 4 miliar saya tambahin 1 miliar ya. Jadi jangan terlalu digimanain gitu kasus ini, karena saya malu gitu ngurusin 4M kok sampai satu Indonesia gaduh, polisi semua udah kayak kasus pembunuhan, mafia narkoba, bandar narkoba atau bandar judol gitu. Saya merasanya seperti itu gitu, agak memalukan gitu kasus ini. Ya, kalau masalah uang 4 miliar nggak punya, gampang nanti kita transfer ya. Itu bayangin, hanya ngomong sebentar aja dia dibayar 10 miliar. Yang lain itu masih banyak bandel sama saya, ada 2 miliar, 4 miliar. Itu endorse-nya Niki semua. Dia apa dia nggak tahu Niki siapa? Ami perihal ATM BCA, halus saja nggak punya uang. Bank account yang akhirnya dibongkar tanpa sepengetahuan. Oh iya, itu saya kecewa sekali sama BCA karena kebetulan saya juga adalah nasabah prioritas, boleh ditanya sendiri. Saya kecewa banget karena rekening koran saya diobrak-abrik, padahal di situ jelas ada uang pembayaran dari Comic Aid, endorse, dan saya kan juga off air nyanyi seperti yang teman-teman media tahu. Saya suka ada di luar kota untuk nyanyi hanya sekedar 45 menit, pembayaran saya 125 juta gitu kan. Jadi saya kecewa sekali dengan BCA kenapa seperti itu, tapi nanti itu urusannya belakangan. Kalau ini udah selesai saya akan somasi. 350 juta itu kan sodako. Jadi 350 juta itu sesuai sama WhatsApp yang dikirim sama salah satu ular ini. Dia bilang dia ikhlas karena dia merasa bersalah bahwa dia sudah memberangkatkan Waria Isla Zega, yang dia tahu Waria yang menghina anak saya kebetulan dan menghina anaknya Mbak Sandi juga gitu. Itu ada di WhatsApp kok, dia bilang dia ikhlas gitu. Dan saya tidak pernah meminta uang 350 juta tersebut, ingat ya, saya tidak pernah meminta, ada di WhatsApp dan WhatsAppnya pernah saya putarkan di meja persidangan di depan Bapak Hakim yang terhormat. Langsung dari Intan, mungkin seperti apa sih Pak persidangan hari ini tadi? Di dalam mungkin tadi seperti apa menjadi Pak? Kak, mungkin seperti apa sih tadi di dalam? Keluarga. Gimana nih Kak? Jangan. Kamu sendiri gimana nih nonton dari luar kan urusan Mas? Baru datang. Gimana tapi supportnya untuk Ami sendiri seperti apa nih Kak? Kecewa nggak sih nggak bisa masuk langsung melihat di dalam? Thank you ya. Pasti, kalau ada waktu pasti aku akan ikut. Tapi kalau misalnya kayak kemarin aku harus pergi ke Cina, ya aku tidak ada ya, deh ya. Udah, cukup. Dan yang kemarin di ya, TV nasional ya agak shock ya. Cuma maksud aku kayak aku pun nonton karena pas bagian terakhir pas udah di-cut, apa yang terjadi? Kita melihat di live ternyata terjadilah baku hantam. Ya semoga semestinya jangan seperti itulah. Kalau misalnya memang mendukung sisi kanan dan sisi kiri dua-duanya baik-baik saja. Saya juga bersama pendukungnya Reza Gladys nggak ada masalah, jadi udah. Oke, kalau mau saling lapor yang bisa menilai netizen dan pihak kepolisian ya, kalau nanya saya juga bingung. Tapi kalau menurut pendapat aku, ya kalau mau saling lapor silakan, karena ini adalah negara hukum, jadi serahkanlah sama hukum yang ada di Indonesia. Pro kontranya, pokoknya ada baiknya, ada enggaknya. Kalian wartawan merasakan kan di dalamnya, kalau yang bagian dalam lebih enak, nggak kayak kemarin harus kayak misi. Itu plusnya. Minusnya mungkin akan ada beberapa fans atau entah dari fansnya kita misalnya, entah dari fansnya Reza Gladys, mereka merasa masuknya agak susah gitu loh, dan karena dibatasi kuota. Tapi pengadilan negeri juga sudah menyediakan televisi yang bisa kalian saksikan. Menurut aku itu sebuah solusi juga sih. Mohon maaf kagak nonton sidang, boleh jangan nanya Bang, itu. tadi juga Nikita Mirzani akan mensomasi pihak salah satu bank swasta. Ada apa sih itu? Aku aja nggak nonton sidangnya loh. Nggak nonton sidangnya loh itu. Sangat disayangkan sih, maksudnya tidak bisa melihat Ami bersidang hari ini gitu. Ya agak sayang sih, karena jadi aku biasanya menyaksikan, sinyal juga sedikit susah daerah sini, jadi itu menjadi salah satu
batas yang kayak ngebuat aku ya nggak ada sinyal, gimana gue mau nonton live satu, terus gimana gue masuk ruang sidang kuotanya terbatas, dan memang sebenarnya lebih enak, jadi aku lebih senangnya karena nggak jadi terlalu ini mau nonton sidang apa mau nonton konser desek-desekan, jadi kalau di dalam aku lebih senang. Ya agak kebanyakan ya gitu. Kasus ini agak terlalu banyak polisi ya deh ya, jadi kayak ada apa sebenarnya dengan ini semuanya, aku juga tidak tahu. Betul. Ya kan, sebenarnya sorry itu saya bukan pembunuh, bukan korupsi, tapi agak berlebihan sebenarnya ya. Ini kan aku sebagai netizen. Pengamanannya hampir sama seperti bandar narkoba nih Bang. Ya bandar narkoba aja nggak segininya nggak sih? Ya kan, kayaknya nggak ada deh yang segininya selain kasus ini. Jadi emang pengamanannya agak-agak. Aku mau beres-beres dulu. Terima kasih teman-teman, boleh ya. Bang, tadi akhirnya bisa masuk. Baju. Akhirnya tadi bisa masuk nggak? Bisa masuk, tapi cuma mengontrol doang. Saya diinterogasi lagi harus keluar gitu. Jadi emang kita kalau masuk, aku izin doang untuk memastikan semuanya sudah aman, baru aku keluar lagi. Oke Bang, mungkin doanya, harapannya buat Kaniki dan doanya hubungannya untuk Kaniki dan Rani sama Mail Syaputra, semoga cepat beres masalahnya, semoga semua berakhir dengan baik-baik dan indah. Mohon doanya juga untuk netizen-netizen Indonesia yang luar biasa, antusias kalian untuk menghadapi kasus ini best, termasuk rekan-rekan media di sini semuanya. Terima kasih, love you, thank you ya guys. Thank you. Berarti masuk nih Kak? Masuk. Sebetulnya harga itu berapa miliar? 40 lebih atau berapa? Sebenarnya itu harga prestis 40 lebih. 40 lebih ya? Karena kan waktu itu ada diskon. Diskon endorse atau apa? Nggak ada yang ada apa-apa. Di diskon? Diskon. Karena waktu itu masih baru launching. Nah, di diskon berapa miliar? Itu kurang lebih sekitar 10-an. 10 miliar. Apa yang harus dilakukan oleh terdakwa setelah mendapatkan diskon untuk pembelian rumah tersebut? Booking fee tentunya, Pak. Ya, oke, booking fee untuk membayar. Apa yang dilakukan? Promosi atau apa terhadap Anda punya developer atau apa yang dilakukan? Yang Anda tahu? Tidak ada sama sekali. Tidak ada atau tidak tahu? Tidak ada. Oh, ada. Nah, ada. Tolong Anda sampaikan, kan dari 41 sekian miliar dipotong menjadi 3,5. Sekian miliar itu adalah bagian daripada hak Nikita Mirzani dibayar hampir 10 miliar. Yang dia lakukan adalah mereview atau melakukan posting, disuruh memposting, betul sih. Dia posting, tahu? Iya, posting sendiri. Oke, atas developer Anda ya. Oke. Sekarang, apakah sudah lunas 30 sekian miliar ini? Sudah. Apakah sudah serah terima? Belum. Belum ya, tapi sudah lunas ya. Dia tidak punya hutang. Tidak. 3,5 miliar cash, 3,5 miliar cash. Dan saya sempat masukkan ke YouTube saya kebetulan waktu itu, walaupun saya waktu itu belum beli
Karena saya selalu berdoa, Bismillah, semoga mudah-mudahan saya bisa beli rumah ini walaupun harganya 41 miliar gitu. Abang-abang, pertanyaan saya, apakah dari harga 41 miliar itu menjadi 33 miliar 425 itu diberikan diskon hanya kepada saya atau ada customer yang lain, Pak? Karena waktu itu masih ada promo, itu sebenarnya khusus buat ibu. Khusus buat saya ya. Berarti berarti saya diberikan diskon kurang lebih hampir 10 miliar ya Pak ya. Terima kasih Nato Pak. Berarti harga, karena saya sudah memposting di sosial media saya, akhirnya saya mendapatkan diskon kurang lebih hampir 10 miliar. Ya segitulah bayaran saya mahalnya teman-teman wartawan. Terima kasih Bapak-Bapak waktunya. Terima kasih ya. Jadi ini diskon hanya untuk saya ya Pak ya, bukan untuk orang lain ya Pak ya. Ya spesial Bu. Spesial untuk saya. Sudah dijawab ya. Kenapa Pak ya Pak ya? Betul. Baik, terima kasih. Transaksi benar atau salah? Betul semuanya. Kalau misalnya ada suatu permasalahan tentang hukum yang melibatkan suatu bank di dalamnya dan bank tersebut ditunjuk menjadi saksi di permasalahan tersebut dan bank berhak membeberkan semua isi rekening nasabah tersebut. Benar-benar di sini gue nggak pernah tahu dan di sini agak shock. Sekelas bank terkenal itu bisa membeberkan isi rekening nasabah gitu. Jadi kalau kalian di sini yang mungkin lebih tahu bisa kasih tahu di kolom komentar. Wow, bisa begitu. Segitunya diatur. Hancur bener sinyalnya, gila. Biasanya kuat loh di sini. Media juga nggak bisa sih. Media nggak bisa. Media mah perlu banget pakai. Tadi kan udah komplit tadi media. Media perlu banget. Media perlu banget. Ayo. Sinyalnya dikacurutkan ini, nggak tahu kenapa. Tiba-tiba mendadak. Thanos lewat. Thanos, tahu kan lu Thanos? Thanos lewat guys. Jadinya sinyalnya kacau, abis. Ada apa? Ada apa tuh? Ada apa tuh? Ah, merah lagi, gila. Merah lagi. Kok bisa ya? Cuma di Konoha, saya. Cuma di Konoha. Kalian jangan jadi orang kismin ya. Sidang terbaru Nikita Mirzani hari ini ternyata meninggalkan rasa kecewa yang sulit ia sembunyikan. Raut wajahnya terlihat lelah, seolah beban yang ia pikul kian berat dari hari ke hari. Namun, di balik tatapan yang penuh ketegangan, terselip sedikit senyum lega, bukan tanpa alasan. Sebab ada satu momen di ruang sidang yang membuatnya merasa sedikit tenang. Apa sebenarnya yang terjadi, dan bagaimana momen itu mampu mengubah suasana hati Nikita di tengah ketegangan persidangan. Pasca persidangan hari ini, Nikita Mirzani blak-blakan mengaku kecewa dengan jalannya proses hukum yang ia hadapi. Namun, di balik rasa kecewa tersebut, Nikita mengaku sedikit tenang karena saksi dari pihaknya berhasil memberikan keterangan dengan lancar di hadapan majelis hakim. Menurut Nikita, keterangan saksi ini diharapkan bisa memperkuat posisinya di kasus ini. Meski begitu, ia tak memungkiri rasa frustasi masih menyelimuti karena proses hukum yang panjang dan melelahkan. Beberapa netizen langsung mengungkapkan dukungan mereka di media sosial, mendoakan agar Nikita tetap kuat menghadapi sidang berikutnya. Ada juga yang menilai, keberhasilan saksi memberikan keterangan adalah tanda positif bagi kasus ini. Insya Allah Niki ini bebas. Dan belajarlah jaga. Mulut itu harus hati-hati juga. Lisan harus dijaga, jangan seenaknya. @ivalavita 840.432. NM dan Mel semoga cepat bebas, tetap sehat dan semangat. NM dan Mel @miniyudvi. Masya Allah cantik binet dokter dekat. Gak salah orang gay bilang cantik. Semoga cap selesai urusannya dan hidup damai. @tt12iu. Lega sih boleh. Tapi sidang belum selesai. Masih banyak yang bisa terjadi, tulis salah satu netizen. Namun, tak sedikit yang masih penasaran apa langkah berikutnya dari tim kuasa hukum Nikita, dan bagaimana peluangnya untuk memenangkan perkara ini. Meski rasa kecewa belum sepenuhnya hilang, sedikit ketenangan dari jalannya kesaksian saksi menjadi titik terang di tengah perjalanan panjang kasus Nikita Mirzani. Drama persidangan Nikita Mirzani ini jelas belum berakhir.
Apakah sidang berikutnya akan membawa kabar baik? Atau justru babak baru yang lebih panas? Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan update terbarunya.